bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Geda-gedi, oh. Hello everyone, my name is Jordan Purba. I am student Public Finance Accounting at Politeknik Negeri Medan. My student ID is 2205151024. I will presentation the topic of risk assessment. Audit risk assessment definition. According to Muhammad Bedrus, it is a activity carries out, detect or evaluate the possibility of error or quality deterioration resulting from the operation of an activity. Di mana risiko adalah segala hambatan yang mungkin terjadi dalam pencapaian suatu tujuan, sedangkan penilaian risiko merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan untuk mendeteksi atau mengevaluasi kemungkinan adanya kesalahan, penurunan kualitas akibat beroperasinya suatu kegiatan. Types of audit risk assessment. Number 1, plan detect risk. Plan detect risk is a measure of the risk that audit evidence for a particular segment will fail to detect a misstatement exceeding to reliable level of misstatement assumptions such as misstatement exceed. Di mana risiko terdeteksi terencana merupakan ukuran risiko bahwa bukti audit atas segmen tertentu akan gagal mendeteksi keberadaan salah saji yang melebihi suatu nilai saji yang masih dapat ditoleransi. Control risk. Control risk is a measure used by auditor to assess the possibility that a number of material misstatement exceeding the tolerable level of misstatement for a particular segment will not prepared or detect by the client internal control. Di mana risiko pengendalian merupakan ukuran yang digunakan oleh auditor untuk menilai adanya kemungkinan bahwa terdapat sejumlah salah saji material yang melebihi nilai salah saji yang masih dapat ditoleransi atas segmen tertentu akan tidak terhadang atau tidak terdeteksi oleh pengendalian internal yang dilakukan oleh klien. Acceptable audit risk. Acceptable audit risk is measure of the auditor willingness to accept that the financial statement might still contain material misstatement after the audit has been complete and unqualified audit report has been issued. Di mana risiko akseptabilitas audit merupakan ukuran atas tingkat kesediaan auditor untuk menerima kenyataan bahwa laporan keuangan mungkin masih mengandung salah saji yang material setelah audit selesai dilaksanakan, serta suatu laporan audit wajar tanpa syarat yang telah diterbitkan. Ketika auditor memutuskan untuk menetapkan suatu tingkat risiko akseptabilitas audit yang lebih rendah, hal tersebut berarti bahwa auditor ingin memperoleh tingkat keyakinan yang lebih tinggi bahwa laporan keuangan tidak mengandung salah saji yang material. Risiko 0 berarti yakin sekali, dan suatu tingkat risiko 100% berarti benar-benar tidak yakin. Fraud risk. Auditor must maintain professional skepticism when considering a range of information including fraud risk factor in order to identify and respond to fraud risk. Di mana risiko kecurangan merupakan risiko
biasanya yang diperuntukkan di luar dari model risiko audit. Karena risiko kecurangan secara konsep dan praktik sangat sulit untuk dipisahkan faktor-faktornya. Kecurangan sendiri memiliki arti kesalahan penyajian yang dilakukan secara sengaja dalam bentuk penggelapan aktiva dan kecurangan pelaporan keuangan. 3 risk assessment procedure. Number 1, inquiries of management and auditor, di mana menanyakan kepada manajemen dan pihak lain. Auditor wajib menanyakan kepada manajemen tentang yang pertama, penilaian oleh manajemen mengenai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan karena kecurangan, termasuk tentang sifat, luas, dan beberapa sering penilaian tersebut dilakukan. Yang kedua, proses yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menanggapi risiko kecurangan dalam entitas itu, termasuk risiko kecurangan yang diidentifikasi oleh manajemen atau yang dilaporkan oleh manajemen, atau risiko kecurangan yang mungkin terjadi dalam jenis transaksi, saldo, akun, atau pengungkapan. Yang ketiga, komunikasi manajemen dengan TCWG mengenai proses yang dilakukan oleh manajemen untuk mengidentifikasi dan menanggapi risiko kecurangan dalam entitas itu. Yang keempat, komunikasi manajemen dengan karyawan jika ada tentang pandangan manajemen mengenai praktik-praktik bisnis dan perilaku etis. Number 2, observation and inspection, di mana prosedur analytical sebagai prosedur penilaian risiko yang membantu mengidentifikasi hal-hal yang mempunyai implikasi terhadap laporan keuangan dan audit. Di samping sebagai prosedur penilaian risiko, prosedur analytical juga dapat digunakan sebagai prosedur audit. Selanjutnya dalam yang pertama, memperoleh bukti mengenai aksesi laporan keuangan. Yang kedua, melakukan review menyeluruh atas laporan keuangan pada atau menjelang akhir audit, di mana observasi dan inspeksi dilakukan dengan yang pertama, mendukung prosedur inquiries atau bertanya kepada manajemen dan pihak-pihak lain. Yang kedua, menyediakan informasi tambahan mengenai entitas dan lingkungannya. Prosedurnya, yang pertama potensi penerapannya, yang kedua observasi, yang ketiga mempertimbangkan untuk mengamati diantaranya bagaimana entitas beroperasi dan dikelola, yang kedua bagaimana pabrik dan fasilitas lain yang digunakan dan memiliki entitas, yang ketiga gaya kepemimpinan manajemen, yang keempat pelaksanaan berbagai prosedur pengendalian internal, yang kelima kepatuhan terhadap kebijakan utama. Dengan inspeksi, yang pertama mempertimbangkan menginspeksi dokumen seperti rencana bisnis, strategi dan proposal bisnis, kajian industri dan laporan median mengenai entitas, kontrak dan komitmen besar, ketentuan perundangan dan korespondensi dengan regulator, kebijakan dan catatan akuntansi, buku pedoman pengendalian internal. Number 3, analytical procedure, di mana prosedur analytical sebagai prosedur penilaian risiko yang dapat membantu mengidentifikasi hal-hal yang mengenai implikasi terhadap laporan keuangan. Prosedur analytical juga dapat digunakan sebagai prosedur audit selanjutnya dalam memperoleh bukti mengenai akses laporan keuangan, melakukan review menyeluruh atas laporan keuangan atau menjelang akhir audit, di mana hasil prosedur analytical dibandingkan dengan informasi yang dikumpulkan untuk yang pertama, mengidentifikasi risiko salah saji yang material mengenai absensi yang terkandung dalam unsur-unsur laporan keuangan yang signifikan. Yang kedua, membantu rancangan sifat, waktu, dan luasnya prosedur audit selanjutnya. Sekian hasil presentasi dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa kembali. That's all my presentation, and thank you for the watching. See you.